Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Anjani, NIM 7211419138. Di video kali ini, saya akan membawakan materi mengenai sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Perusahaan dan lingkungannya. Sebuah perusahaan mengambil sumber daya dari lingkungannya, mengubah sumber daya tersebut menjadi produk dan jasa, lalu mengembalikan sumber daya yang telah diubah kembali ke lingkungan. Lalu, model sistem umum perusahaan. Bagan ini menggambarkan model sistem umum perusahaan. Model ini menampilkan arsitektur bagi seluruh jenis organisasi dalam bentuk sebuah sistem. Selanjutnya, aliran sumber daya fisik. Sumber daya fisik sebuah perusahaan meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Ketika berada di dalam perusahaan, sumber daya fisik dipergunakan untuk menghasilkan produk dan jasa yang dijual oleh perusahaan kepada para pelanggannya. Mekanisme pengendalian perusahaan. Standar kinerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan jika ia ingin mencapai tujuannya secara keseluruhan. Manajemen perusahaan, suatu pemroses informasi yang mengubah data menjadi informasi. Lingkaran umpan balik atau feedback loop. Data dikumpulkan dari perusahaan dan lingkungan lalu diubah menjadi informasi, kemudian diberikan kepada para manajer dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Manajemen akan dipandu dalam pengambilan keputusan oleh standar kinerja perusahaan. Standar ini juga dapat digunakan oleh pemroses informasi untuk mengetahui apabila perusahaan tidak memberikan kinerja sesuai dengan yang diharapkan. Lalu perusahaan di dalam lingkungannya. Lingkungan di luar perusahaan memiliki pengaruh terhadap perusahaan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Berikut ini adalah 8 unsur lingkungan yang berpengaruh terhadap lingkungan. 8 unsur ini terdiri dari pemerintah, komunitas global, pelanggan, pesaing, pemegang saham atau pemilik, serikat pekerja, pemasok, komunitas keuangan. Aliran sumber daya lingkungan. Aliran-aliran yang umum terjadi meliputi aliran informasi dari pelanggan, aliran bahan baku kepada pelanggan, aliran uang kepada pemegang saham, dan aliran bahan baku dari pemasok. Aliran yang lebih jarang terjadi meliputi aliran uang dari pemerintah seperti untuk penelitian, aliran bahan baku kepada pemasok, pengambilan barang dagangan, dan aliran pegawai kepada pesaing, seperti karyawan yang dibajak oleh perusahaan lain. Mengelola aliran sumber daya fisik. Manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Manajemen rantai pasokan terdiri atas aktivitas-aktivitas berikut ini. Yang pertama, meramalkan permintaan pelanggan, lalu membuat jadwal produksi, menyiapkan jaringan transportasi, memesan persediaan pengganti dari para pemasok, menerima persediaan dari pemasok, mengelola persediaan, seperti bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi. Lalu melakukan produksi, melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan, dan yang terakhir, melacak aliran sumber daya dari pemasok di dalam perusahaan dan kepada pelanggan. Sistem elektronik. Data dimasukkan ke dalam terminal melalui input keyboard, pemindaian kode batang, atau ID frekuensi radio. Seiring dengan terkumpulnya data, sistem informasi perusahaan akan diperbarui untuk menggambarkan lokasi terakhir dari sumber daya yang sedang dilacak. Kemampuan untuk melacak aliran sumber daya seiring dengan terjadinya akan memberikan kontribusi pada manajemen rantai pasokan. Keunggulan kompetitif. Di dalam bidang sistem informasi, keunggulan kompetitif atau competitive advantage mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengungkitan atau leverage di dalam pasar. Para manajer perusahaan menggunakan sumber daya virtual sekaligus juga fisik dalam memenuhi tujuan-tujuan strategis perusahaan. Lalu ada rantai nilai Porter. Jadi menurut Porter, perusahaan menciptakan nilai dengan melakukan aktivitas nilai atau value activities. Aktivitas nilai terdiri atas 2 jenis, yaitu utama dan pendukung. Aktivitas nilai utama ditunjukkan pada lapisan bagian bawah yang meliputi logistik barang masuk, operasi, logistik barang keluar, penjualan, dan pemasaran, dan jasa. Aktivitas nilai utama ini mengelola aliran sumber daya fisik di sepanjang perusahaan. Kemudian, aktivitas nilai pendukung terlihat pada lapisan bagian atas dan mencakup infrastruktur perusahaan, bentuk organisasi yang secara umum akan mempengaruhi seluruh aktivitas utama. Selanjutnya, dimensi-dimensi keunggulan kompetitif.
Keunggulan kompetitif dapat direalisasikan dalam hal mendapatkan keunggulan strategis, taktis, maupun operasional. Keunggulan strategis adalah keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Keunggulan taktis, sebuah perusahaan mendapatkan keunggulan taktis ketika perusahaan tersebut mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik dari para pesaingnya. Keunggulan operasional adalah keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Disinilah sistem informasi akan berinteraksi secara langsung dengan proses. Kebutuhan khusus untuk pemrosesan informasi di perusahaan multinasional. MNC adalah sebuah sistem terbuka yang berusaha untuk meminimalkan ketidakpastian yang terdapat dalam lingkungannya. Dalam konteks ini, ketidakpastian adalah perbedaan antara jumlah informasi yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan dan jumlah informasi yang telah dimiliki oleh organisasi. Kebanyakan eksekutif MNC menyadari bahwa mereka akan dapat mengatasi pengaruh lingkungan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Lalu keuntungan koordinasi. Yang pertama, fleksibilitas dalam respons pesaing di berbagai negara dan pasar. Lalu kemampuan untuk merespons perubahan yang terjadi di satu negara pada satu negara lain atau satu wilayah dalam satu negara lain. Kemampuan untuk menyamai kebutuhan pasar di seluruh dunia, kemampuan untuk berbagi pengetahuan antar unit di berbagai negara, mengurangi biaya operasi secara keseluruhan, peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, dan terakhir, kemampuan untuk meraih dan mempertahankan keragaman produk perusahaan dan juga bagaimana produk diproduksi dan didistribusikan. Tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Yang pertama ada kendala-kendala politis, lalu rintangan budaya dan komunikasi yang terdiri atas pembatasan pembelian dan impor ranti keras, pembatasan pemrosesan data, pembatasan komunikasi data, lalu ada masalah-masalah teknologi dan kurang dukungan dari manajemen anak perusahaan. Selanjutnya manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan mencakup aktivitas mengakuisisi data, memproses data menjadi informasi, menggunakan dan mengomunikasikan informasi dengan cara yang paling efektif, dan menghapus informasi pada waktu yang tepat. Nah, sumber daya informasi itu terdiri dari peranti keras komputer, peranti lunak komputer, spesialis informasi, pengguna fasilitas database, dan informasi. Lalu dimensi informasi. Yang pertama ada relevansi, lalu akurasi, ketepatan waktu, dan kelengkapan. Selanjutnya sifat manajemen pengetahuan yang berubah-ubah. Sistem informasi warisan. Yang pertama itu sistem informasi awal serta peranti lunak dan keras yang tidak sesuai atau hanya sesuai secara parsial dengan teknologi informasi terkini. Lalu ada manajemen gambar, yaitu foto-foto digital dari cetakan dapat disimpan sebagai file-file komputer yang dapat dijadikan referensi oleh sistem informasi perusahaan saat ini. Perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Pengelola sumber daya informasi berada pada unit khusus yang terdiri atas para profesional informasi. Unit ini disebut layanan informasi yang dikelola oleh seorang manajer. Chief Information Officer dan Chief Technology Officer. CIO atau CTO adalah manajer dengan tingkat tinggi di layanan informasi. CIO atau CTO dapat memosisikan layanan informasi sebagai salah satu unsur vital dalam struktur organisasi perusahaan dengan melakukan saran-saran berikut ini. Yang pertama, meluangkan waktu dalam bisnis dan pelatihan bisnis. Pelajari pula bisnisnya, bukan hanya teknologinya saja. Yang kedua, secara aktif mencari kemitraan dengan unit-unit bisnis dan manajemen lini. Jangan menunggu untuk diundang. Yang ketiga, fokus pada perbaikan proses bisnis. Selanjutnya, menjelaskan biaya-biaya IS dalam istilah bisnis, membangun kredibilitas dengan memberikan jasa IS yang dapat diandalkan, dan yang terakhir terbuka untuk ide-ide yang berasal dari luar bidang IS. Selanjutnya, rencana strategis untuk area-area bisnis. Pendekatan SPIR, perencanaan strategis untuk sumber daya informasi, adalah pengembangan rencana strategis secara paralel bagi layanan informasi dan perusahaan sehingga rencana perusahaan akan mencerminkan dukungan yang akan diberikan oleh layanan informasi. Kandungan inti rencana strategis sumber daya informasi. Ya, terakhir, sasaran yang akan dicapai adalah setiap kategori sistem sebanyak periode waktu yang dicakup oleh rencana, lalu sumber daya informasi yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.